Piye kabarmu? Jumpa lagi di Beyond Headline. Beberapa minggu lalu ramai dibicarakan adanya vonis mati di Vietnam. Terdakwanya namanya adalah Truong My Lan. BBC menulis di balik serambi kuning gedung pengadilan era kolonial di Ho Chi Minh, pengembang properti berusia 67 tahun itu dijatuhi vonis mati karena korupsi 200 triliun. Sebuah angka yang fantastis, sebuah angka yang luar biasa. Tentunya suasana kebatinan anak bangsa, orang-orang Indonesia sedang diharu-birukan dengan adanya korupsi di timah yang melibatkan sejumlah orang-orang yang menyebutkan crazy rich di PIK, Helena Lim, dan Harvey Muiz. Sehingga ketika ada berita di Vietnam, kemudian gemuruhlah netizen, sejumlah pengamat atas korupsi yang di timah disebut-sebut mengakibatkan kerugian sosial, kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Itu belum tentu uang yang digaruk oleh Helena Lim maupun Harvey Muiz, tapi bisa juga itu karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ugal-ugalan. Mylan masih mengajukan banding dan masih ditunggu bagaimana putusan pengadilan banding di Vietnam. Nah, berbicara soal Indonesia dan Vietnam sebetulnya tak jauh beda. Kalau kita merujuk pada indeks persepsi korupsi di 2023, Vietnam dengan skor 41 dan Indonesia 34. Artinya apa? Vietnam lebih baik daripada Indonesia. Di Asia Tenggara, negara terbersih adalah Singapura dengan skor 83 dan Myanmar dengan skor 20. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin vonis mati itu dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi di Indonesia yang begitu banyak. Penyakit korupsi itu ibarat eh, pandemi yang belum bisa diatasi. Saya sempat bertanya kepada Hakim Agung di era 2019, 2011, 2018, Profesor Dr. Gayus Lumbun soal penerapan hukuman mati di Indonesia. Dia menjawab secara normatif bisa dilakukan karena kasus korupsi ada khususnya untuk bencana alam dan itu dalam undang-undang. Dia mengatakan kalau saya pegang kasus korupsi bencana yang merugikan negara, saya berani menjatuhkan hukuman mati. Dalam sejarah Republik ini, menurut catatan dan ingatan saya, baru ada satu kasus korupsi yang dijatuhi pidana mati, yaitu dalam kasus Yusuf Muda Dalam. Ya. Yusuf Muda Dalam adalah Menteri Urusan Bank Sentral di tahun 63 sampai tahun 66. Yusuf Muda Dalam bukan hanya dijerat dalam kasus korupsi, tetapi subversi. Harian Kompas 10 September 1966 menulis dengan judul besar Keputusan Peradilan Subversi JMD mati dalam tanda petik. JMD itu singkatan dari Yusuf Muda Dalam. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan juga dikuatkan di putusan Mahkamah Agung pada 8 April 1967. Meski vonis mati itu dijatuhkan terhadap Yusuf Muda Dalam, tapi eksekusi itu tidak pernah dilakukan karena Yusuf Muda Dalam meninggal pada tahun 1986. Nah, yang menarik dari pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati pada Yusuf Muda Dalam, mungkin itulah yang menarik dicermati. Ada semangat yang lebih ideologis, semangat yang lebih politis dalam kasus itu. Coba kita tengok ya. Pertimbangannya coba lihat. Sebagai Menteri Urusan Bank Sentral punya tugas menstabilkan nilai rupiah di dalam negeri dan mempertinggi nilai rupiah di luar negeri. Tidak sedikit pun kebijakan itu mengarah ke sana. Malahan dengan kredit khususnya telah membawa negeri ini ke jurang kehancuran. Yang kedua, keadaan ekonomi negara waktu itu kolaps. Dikala rakyat mengeluh tentang kesukaran hidup sehari-hari akibat tekanan ekonomi yang kian hari kian bertambah, Yusuf Muda Dalam
yang merupakan seorang menteri di Kabinet Wekora berkewajiban turut mengemban amanat hati nurani rakyat, hidup dengan mewah dan berfoya-foya, menikmati sepuas-puasnya dari piala kehidupan tanpa menghiraukan jeritan dari rakyat Indonesia. Ya, pertimbangan lain bisa ditengok. Terdakwa memuaskan nafsu angkara murka, tidak segan-segan menghamburkan uang barang milik negara untuk mobil, untuk kehidupan-kehidupan yang sangat mewah. Terdakwa, sebagaimana halnya dengan menteri-menteri lain dalam rezim 100 menteri, yang senantiasa berbicara amanat penderitaan rakyat, yang selalu menganjurkan hidup prihatin, tapi faktanya hidupnya berfoya-foya. Itu pertimbangan Mahkamah Agung yang sangat kuat, yang sangat mengaspirasi, sangat diambil dari pikiran-pikiran dan suasana kebatinan rakyat. Ya, konteks politiknya memang berbeda. Memang ada terasa kegeraman terhadap korupsi yang begitu merajalela. Pertimbangan majelis hakim inilah yang mungkin menjawab kegelisahan publik, kegelisahan rakyat pada waktu itu. Pertimbangan majelis hakim itulah yang seharusnya mendengar suara kebatinan dari rakyat pada waktu itu. Yang menarik, Yusuf Munda Dalam bukan hanya dijerat undang-undang korupsi, tapi undang-undang subversi. Ini juga pernah terjadi di Kepala Dolok Kaltim Budiaji. Dia dituntut 20 tahun, tapi dihukum seumur hidup dengan tuduhan subversi oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Sof Larosa. Dua fakta dan sejarah inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah korupsi di Indonesia kemudian bisa diterapkan atau dijerat dengan hukuman mati. Hukuman mati memang kontroversi. Ada yang mengatakan itu tidak mengatasi masalah karena memang hukuman mati adalah melanggar konstitusi, tapi pada sisi lain masih ada yang menganggap itu semua. Tapi bagaimana dengan hukum positif yang ada? Undang-undang membolehkan atau diatur dengan bisa dijatuhi hukuman mati. Bisa itu artinya peluang boleh atau tidak. Tapi kalau kita merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, ada beberapa koridor di mana hakim diberikan panduan untuk menjatuhkan hukuman mati. Yang pertama, hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari terdakwa. Itu adalah koridor pertama. Pidana dilakukan terhadap kejahatan yang korupsi yang mencuri uang berkaitan dengan penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan akibat kerugian sosial. Terdakwa korupsinya kerugian negaranya di atas 100 miliar. Dan si terdakwa berperan sangat signifikan. Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi atau berskala nasional. Dan korupsi itu mengakibatkan kerugian bagi orang-orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas. Itu memenuhi koridor-koridor untuk dijatuhi hukuman mati. Dan uang yang bisa dikorupsi dikembalikan hanya 10%. Koridor dari peraturan Mahkamah Agung itu memberikan rambu-rambu bagi hakim untuk kemudian bisa menerapkan hukuman mati. Belajar dari Vietnam, belajar dari sejarah bangsa ini, rasanya putusan-putusan majelis hakim itu perlu betul-betul mempertimbangkan suara kebatinan masyarakat, suara jeritan masyarakat, rasa keadilan masyarakat terhadap korupsi-korupsi yang sangat besar, yang betul-betul korupsi yang merugikan negara, korupsi di saat bencana, dan korupsi yang betul-betul merusakkan lingkungan dan menghabisi masa depan dari anak-anak bangsa. Hukuman mati memang kontroversi, tapi perlu ada tindakan-tindakan keras agar korupsi di negeri ini bisa segera diatasi dan tidak terus menjadi pandemi di negeri ini.